Bab 1994. Bertemu dengan Darren Hu lagi. Tapi dengan penjelasannya, ekspresi Chen tiba-tiba berubah, sepertinya sangat mencemaskan tubuh Darren Hu. Lenganmu patah. Dia segera melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah reiki yang kuat menyeret Darren Hu yang agak bingung ke hadapannya. Untuk tidak sampai serius. Jika ada cedera di masa depan, kamu harus memberitahuku segera, apa kamu dengar? Setelah melalui pemeriksaan yang cermat, Chen barulah menghela nafas lega dan memberi Darren Hu sebuah obat mujarab, dan kemudian menggunakan reiki untuk melancarkan saraf tempat luka berada, sambil mengingatkannya. Juga, kelak, jangan pergi lagi ke Fangxi untuk menipu, di sana ada banyak orang, ada banyak master. Mulai sekarang, aku akan memberi kamu 1000 koin roh setiap bulan, jadi kamu bisa berlatih dengan tenang. Chen berpikir sejenak dan berkata, Master Guru, aku tahu. Darren Hu sangat tersentuh sehingga dia hampir menangis, bahkan jika orang tuanya sendiri pun tidak peduli padanya seperti Chen. Dirinya bersumpah untuk mengikuti Master Guru di masa depan. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat, lalu mengambil resep obat dan berbalik meninggalkan halaman. Ketika Darren Hu menghilang, ekspresi Chen tiba-tiba berubah. Dia menepuk lengan bajunya dengan jijik, seolah-olah dia sangat membenci Darren Hu muncul di depannya. Yang bermasalah bukan hanya Darren Hu, tetapi juga Chen. Di luar gang, Eric Qin menarik kembali kerohanian, ekspresinya sedikit bergerak. Dari berita Paviliun Shanghai, dikatakan bahwa Darren Hu sepertinya memiliki sesuatu yang tersembunyi. Jadi Eric Qin selalu fokus pada Darren Hu, tetapi setelah mendengarkan percakapan antara guru dan murid itu, melihat ekspresi keduanya, Eric Qin merasa bahwa Chen tampaknya adalah sumber masalah Darren Hu. Mau membeli rumput ajaib di Fangxi, kan? Melihat punggung Darren Hu, Eric Qin tersenyum. Di luar halaman Chen, ada jimat yang ditinggalkan oleh Paviliun Shanghai untuk memantau semuanya, jadi dirinya tidak bisa bertindak. Tapi menunggu Chen pergi akan membuang-buang waktu. Cara terbaik adalah menemukan cara untuk memaksa Chen dan Darren Hu keluar. Kakinya bergerak, Eric Qin pun meninggalkan area tersebut. Fangxi kota Linyu selalu ramai baik siang maupun malam. Sebagai kota besar di daerah ini, puluhan juta kultivator berkumpul di sini, dan kultivator ini tidak membedakan siang dan malam, sehingga Fangxi buka dari pagi hingga malam. Darren Hu berjalan ke Fangxi dan berencana mengikuti instruksi Chen untuk mengunjungi beberapa tempat lagi dan membeli berbagai rumput ajaib. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa begitu dia masuk, dia melihat sosok yang sangat berkesan dalam ingatannya, dan saat ini sedang menatapnya dengan cibiran. Kamu. Ketika Darren Hu melihat Eric Qin, dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian memikirkan rasa sakit dari lengannya yang patah, kemarahan pun melintas di matanya, dia lalu mendengus dingin. Tadinya dia mengira orang ini telah meninggalkan kota Linyu, tetapi tidak disangka bisa bertemu lagi. Tapi bagus juga, Darren Hu diam-diam mencibir dalam hatinya. Setelah dirinya menyelesaikan tugasnya, dia akan memohon kepada Master Guru untuk menghukum orang ini. Lebih bagus lagi jika bisa memotong lengan dan kakinya untuk menghilangkan kebenciannya. Darren Hu, kamu masih punya nyali untuk datang ke sini, kata Eric Qin ringan. Apa maksudmu? Awalnya Darren Hu agak takut menghadapi Eric Qin, tetapi ketika dia berpikir bahwa Chen sudah datang, dirinya sudah mempunyai dukungan, maka kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat. Pinggangnya langsung tegak, Darren Hu menunjuk Eric Qin dengan dingin. Aku kasih tahu kamu, terakhir kali kamu berani-beraninya mematahkan lenganku, hutang ini tidak akan dilupakan begitu saja. Anggap saja kamu beruntung hari ini, kamu bertemu denganku terlebih dahulu. Segera kasih aku 2000, tidak, 3000 koin roh emas, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu,
Jika tidak, hidup kamu tidak akan terjamin ketika Master Guruku datang. Oh, kamu sudah berani ya? Tampaknya Master Gurumu ini memberi kamu banyak kepercayaan diri sehingga kamu berani memerasku. Bagus sekali, sepertinya lengannya sudah sembuh dan sangat gatal, sehingga ingin patah sekali lagi. Erikin menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Aura tekanannya tiba-tiba terlepas, membuat wajah Darenhu pucat, napasnya mandek, dan dia terus mundur hingga bersandar langsung ke dinding. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku kasih tahu kamu, kamu tidak bisa menyerang Di Fangxi. Menyaksikan Erikin berjalan ke arahnya, ekspresi Darenhu menjadi semakin jelek. Meskipun lengannya telah disembuhkan oleh Master Guru, jurus aneh kemarin serta rasa takut karena lengannya patah, masih membuatnya sangat takut pada Erikin. Terutama, Master Guru tidak ada di sampingnya, dan Erikin di depannya seperti akan melakukan sesuatu pada dirinya. Kesombongan yang dibuat-buat sebelumnya benar-benar dipukuli kembali ke bentuk aslinya saat tekanan Erikin pecah. Darenhu menggertakkan giginya dan berkata, "Teman seiman, roda selalu berputar, jangan keterlaluan. Aku juga memiliki pendukung di belakangku. Master Guru fase transendensi adalah penatua partai Jihuo, sebuah eksistensi yang tidak mampu kamu singgung. Aku tidak mampu menyinggungnya. Sampah sepertimu, mempunyai Master Guru seperti ini, siapa yang ingin kamu tipu?" Erikin tersenyum menghina, meraihnya, dan mengangkat Darenhu seperti ayam. "Aku sudah katakan, aku tidak ingin melihatmu di sini lagi di masa depan. Kamu masih berani datang dan mengancamku, sungguh berani." Setelah berbicara, Erikin melambaikan tangannya dan langsung melemparkan Darenhu keluar. Bro. Darenhu terbang di udara, aura tubuhnya langsung diblokir oleh Erikin, sehingga tidak bisa mengendalikan Reiki sama sekali. Bersambung. Bab 1995. Nyah sekarang juga. Alhasil, dia jatuh ke tanah seperti manusia biasa, dengan wajah menghadap ke tanah, langsung terjerembab, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan resep obat di tangannya jatuh ke tanah dan direbut oleh Erikin. Kamu berani menyerangku Di Fangxi, kultivator penegak hukum. Seseorang menyerangku, apakah kalian hanya akan melihatnya semena-mena? Darenhu meraung. Dia tidak menyangka Erikin begitu sombong. Dia bukan lawannya, jadi sekarang dia hanya bisa meminta bantuan kultivator lain. Ada apa ribut-ribut? Di tengah keributan itu, sebuah tim kultivator penegak hukum yang kemarin datang ke sini terbang lewat lagi. Sementara itu, Erikin juga tidak pergi, tetapi berdiri di pinggir dengan santai. Ada apa? Kalian lagi? Kultivator yang memimpin tim penegak hukum melihat Erikin dan Darenhu lagi, alisnya mengernyit. Terutama Erikin, yang dalam sekilas sudah membuat kerohanian Darenhu terperangkap kemarin, membuatnya sangat waspada. "Kakak Li, aku tidak melakukan apa-apa kali ini, orang ini memukulku," teriak Darenhu. "Kamu melakukan penipuan dan bahkan menghina gadis suci Su. Aku sudah katakan bahwa kamu tidak diizinkan untuk datang lagi. Kamu berani datang, tentu saja aku akan memukulmu," Erikin berkata dengan santai. "Teman seiman, di dalam Fangxi, apa tidak terlalu berlebihan untuk bertindak seperti ini?" Kultivator Li mengerutkan kening. Bagaimanapun, Fangxi adalah tempat di mana pertempuran dilarang. Erikin melempar Darenhu langsung seperti ini, meskipun tidak sampai terluka berat, tidak baik juga bagi orang lain untuk melihatnya. Jika bukan karena kekuatan dan latar belakang Erikin, dia juga tidak akan berbicara dengan begitu sopan. "Baik, bawa saja kami berdua, sekalian aku akan membuat Darenhu mengakui hal-hal yang dia lakukan di Fangxi. Sebenarnya siapa yang ada di belakangnya," kata Erikin ringan setelah mendengar ini. "Teman seiman,
Sudut mulut kultivator Li tiba-tiba berkedut, seperti bebek dengan leher tersangkut, dan kemudian dia memelototi Darren Hu. Semua gara-gara orang sialan ini. Jika bukan karena sebelumnya dia semena-mena di Fangxi, bagaimana dia bisa ketangkap kesalahannya dan diancam oleh Eric Qin? Sekarang jika sampai membuat besar masalah ini, Eric Qin hanya akan membuat Darren Hu kehilangan muka, bahkan jika dia dihukum pun tidak akan berat. Tetapi jika masalah dirinya ini terungkap, diperkirakan dia akan segera diusir oleh Fangxi. Kamu yang jatuh sendiri. Jangan berpura-pura di sini. Ayo pergi. Kultivator Li melirik Darren Hu, dan langsung pergi di bawah ekspresi bingung pihak lain. Aku dipukuli, tapi kalian tidak peduli. Darren Hu hampir muntah darah karena marah. Kamu ingat ya, kamu hanyalah fase distraksi, dan aku adalah master fase transendensi tahap 4. Jika kamu tidak ingin mati, jangan muncul lagi di sini selama sisa hidupmu. Eric Qin menatap Darren Hu dengan dingin, dan berkata dengan tatapan congkak, ada lagi, dimanapun aku muncul, selama aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali, dan sekarang enyahlah dari sini. Kamu. Air muka Darren Hu memerah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena terhina. Dia ingin mengucapkan beberapa kata keji, tetapi di bawah tekanan Eric Qin, dia lemah seperti anak ayam. Dia bahkan tidak berani mengatakan apa-apa, hanya bisa melarikan diri dengan mengenaskan. Karena takut jika mengatakan sesuatu yang membuat marah Eric Qin, lengannya akan dipatahkan. Adapun resep obat yang jatuh ke tangan Eric Qin, dia tidak berani memintanya kembali. Melihat Darren Hu melarikan diri, Eric Qin tersenyum. Dirinya sudah melakukannya sampai tahap ini, dia tidak percaya bahwa Chen tidak marah. Selama bisa membuat guru dan murid itu keluar, semuanya akan mudah. Terbirit-birit kembali ke halaman tempat Chen tinggal dan mendorong pintu masuk, Darren Hu berlutut dan berkata dengan suara menangis, Master Guru, murid telah mengalami penghinaan besar hari ini, kamu harus membelaku. Chen sedang duduk bersila dan sedikit terkejut ketika mendengar Darren Hu menangis dan menjerit. Bukankah muridnya ini pergi ke Fangxi, apalagi yang bisa terjadi di tengah-tengah kota? Bicaralah dengan perlahan, apa yang terjadi? Kata Chen. Darren Hu mengangguk, dan dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya dengan ditambahkan sedikit bumbu cerita. Chen juga marah setelah mendengarnya. Kamu bilang, dia mengancam kamu tidak boleh pergi ke Fangxi, dan bahkan jika dia melihatmu, dia akan mematahkan lengan dan kakimu. Benar sekali, Master Guru, jika begini, murid tidak hanya tidak bisa membeli perlengkapan latihan, bahkan membeli rumput ajaib pun tidak akan bisa. Bahkan jika ini terus berlanjut, aku akan ketakutan sepanjang hari. Bagaimana aku bisa berlatih dengan normal? Darren Hu mengeluh. Lalu kamu tidak menyebutkan tentang aku padanya. Aku sudah menyebutkannya. Darren Hu mengangguk berulang kali, menggertakkan giginya dan berbisik, aku mengatakan Master Guru adalah seorang master fase transendensi, bahkan adalah penatua partai Jihuo, tapi pria itu berkata. Apa yang dia katakan? Jangan ragu, katakan saja, kata Chen dengan wajah dingin. Dia berkata, Chen itu bajingan dari mana, untuk menjilat sepatunya pun tidak layak, jika Master Guru berani datang, akan sekalian mematahkan lengan dan kakinya juga. Darren Hu takut Chen tidak akan bertindak, jadi dia langsung mengarang cerita. Bagaimanapun, menurutnya, meskipun Master Guru ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi, kepribadiannya sangat rendah hati. Jika sampai Chen memilih untuk diam, kelak dia akan menjadi bahan tertawaan di kota Lingyu. Memakiku bajingan dan memintaku untuk menjilat sepatunya. Bahkan akan memotong lengan dan kakiku. Bersambung.